Oke, jadi selamat datang di pertemuan pertama praktikum penginderaan jauh dasar. Di sini kita akan melakukan hal yang simpel-simpel dulu ya, yaitu memasukkan data, save project, kemudian melakukan band kombinasi dan juga pembacaan metadata untuk Citra, Landsat, dan juga Sentinel. Untuk datanya bisa kalian unduh di link yang udah aku kirim di bahan praktikum, itu ada 2 ya, Sentinel sama Landsat. Oke. Yang pertama kita akan melakukan pengenalan dulu, pengenalan aplikasi QGIS-nya. Jadi di sini ada menu toolbar. Di sini kita bisa sebelumnya kalau misalnya kalian udah punya project di QGIS itu di sini akan ada projectnya. Kemudian di bagian sini ini newsnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum punya project itu biasanya cuma ini aja. Oke. Misalnya nah, oke. Untuk projectnya ini di bagian menu toolbar project ini bisa menambahkan dari template, kemudian membuka project yang udah ada, kemudian kita save propertiesnya. Nah, ini ada general, ada metadatanya. Kita bisa lihat view settingnya, koordinatnya, CRS-nya nih. Transformasi, stylenya, sumber data, relasinya, variabel, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan layout ya di bagian sini. Kemudian untuk bagian edit ini kita bisa unduh, redo, cut, copy, paste feature, delete, select, dan menambahkan beberapa fitur. Kemudian di view-nya kita bisa zoom in, zoom out, zoom full. Terus kemudian di sini kita bisa refresh, ada layer visibility juga. Jadi kita bisa nge-hide beberapa layer. Untuk panelnya ini nanti akan digunakan ya, tapi di praktikum selanjutnya. Yang paling sering digunakan di panel ini ya proses toolbox. Nah, oke. Dan ada toolbarnya. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian aja. Untuk layernya kita bisa cari di data source manager di sumbernya, kemudian sumber datanya kalian ya ada di file mana. Terus kita bisa create layer buat SAP baru, buat spatial layer baru. Nah, ini ada. Kemudian untuk layernya itu kita bisa menambahkan vektor, raster, mesh untuk Excel ya. Oke. Kemudian ada user file di bagian settings, style management. Ini custom projection, ini sebenarnya sama kayak yang tadi yang projection. Cuma ini kita bisa custom. Oke. Bagian CRS-nya. Oke, untuk pluginnya ini nanti kita bisa nambahin add-on ya kalau misalnya di aplikasi-aplikasi itu biasanya plugin itu add-on. Nah, ini nanti tergantung kita mau pakai yang mana, terus tinggal install aja ya, kita bisa pakai itu nanti. Kemudian ini ada vektor, jadi ini adalah pengolahan data vektor ya, processingnya, buffer, clip. Kemudian ini ada geometri atribut dan sebagainya. Nah, ini bisa analisis tools. Untuk rasternya juga kita bisa pakai raster calculator. Terus kita bisa analisis.
Nah, kita bisa composite band, nanti kita composite band menggunakan ini. Kemudian kita bisa memotong layar, kemudian bisa convention. Oke. Ini bisa untuk meta search, mesh calculator, SCP. Ini nanti akan digunakan juga di selanjutnya ya, untuk lebih jelas. Ini processing toolbox sama kayak tadi. Jadi sebenarnya processing toolbox ini adalah sebenarnya sama kayak di vector sama raster. Cuma di processing toolbox itu mereka lebih detail. Misalnya di kartografi kalian bisa align point feature gitu-gitu. Raster analisisnya juga lebih detail. Kalau di sini, nah ini cuma kayak gini doang. Di sini lebih lengkap di proses toolbox. Di help kita bisa help konten dan sebagainya di sini. Nah, untuk menu-menu di sini, ini project toolbar ini sebenarnya sama kayak tadi ya. New project nih. New project kan sama kan. Kemudian ada open project, sub project, print layout ya. Ini sama kayak di atasnya. Dan ini tuh akan aktif kalau misalnya kalian nanti akan menggunakan beberapa fitur-fitur tersebut gitu. Kemudian ini adalah bagian table of content dari layernya. Jadi kalau misalnya oke. Jadi kalau misalnya layer kalian belum muncul, itu kalian ke view, kemudian ke panel, terus layernya kalian centang. Jadi kalau misalnya posisi toolbox-nya aku uncentang, itu pun nah itu nggak ada. Jadi kalau misalnya punya kalian nggak ada layersnya, nggak ada browsernya, itu bisa kalian centang ya ke view, panel, terus ke layer gitu. Ini browsernya ini untuk kalian masukin data. Jadi di sini masukin datanya. Untuk pertama kita masukin data dari band Landsat, Citra Landsat dulu. Ini karena Citra itu adalah raster layer yang terdiri dari pixel, maka kita masukinnya lewat sini nih, yang raster. Nggak bisa kalau misalnya kalian masukin data raster tapi lewat vektor. Ini biasanya anak-anak lupa kalau misalnya citra satelit itu raster ya, bukan vektor. Oke. Kalian masukin Citra Landsat ini, tapi yang formatnya TIFF ya, jadi yang ini aja. Dari band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7. Oke. Kemudian nah, jadi di sini layernya terdiri dari 7 band ya. Pasti kalian udah tahu kalau misalnya layer itu mengandung beberapa informasi. Nah, fungsinya composite band itu adalah menggabungkan informasi tersebut supaya ketika kita mengidentifikasi citra itu kita bisa melihat perbedaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan band composite band, kita dapat melakukan band kombinasi kan. Ketika kita menggunakan band kombinasi, terutama di True Color 432, maka kita bisa melihat citra ini
sama dengan human eyes kita, maksudnya dengan mata kita, warnanya sama, true color gitu. Jadi aku pernah ikut Zoom kalian juga, dan itu pernah dijelasin juga sama Bu Ika ya tentang composite band. Mungkin kalau misalnya kalian lupa bisa dipelajarin lagi. Pertama-tama untuk composite band kita ke raster, kemudian ke miscellaneous, terus with virtual raster. Terus di sini kalian input layernya, pastikan urut ya layernya, langsung select all. Oke. Kemudian place into spirit band. Ini nggak usah diubah. Untuk filenya ini bisa kalian save secara sementara atau secara di filenya kalian save di laptop kalian. Kalau secara sementara ini nanti kalau misalnya project ini dibuka itu biasanya nggak muncul ya, karena hilang, karena dia sifatnya sementara juga. Jadi aku coba save secara lewat ini laptop. Oke, langsung di run aja. Nah, sebelum kita melakukan band kombinasi, kita coba baca metadatanya dulu. Untuk baca metadata, cuma tinggal masukin ini yang tadi, kemudian klik salah satu layernya, ke kanan, kemudian di properties. Nah, kita langsung ke information. Nah, untuk metadatanya ini adalah yang ini. Jadi nanti ini kalian masukin ke hasil praktikum. Jadi actionnya, panjang lebarnya, tipe datanya, JDAL driver, biotype, kemudian data set description, bannya, dimensinya, origin, pixelnya, pixel size-nya. Ini nanti bisa kalian masukkan di hasil praktikum, bisa kalian screenshot, tapi di pembahasan itu juga bisa kalian masukin lewat tabel ya, seperti ini. Jadi di pembahasan bisa kalian masukin tabelnya, name-nya, part-nya, CRS unitnya, ini nama citranya, sama kan kayak tadi. Bisa kalian masukin di pembahasan. Kemudian yang tadi bisa kalian screenshot di bagian hasil. Ini untuk name-nya, ini pad-nya. Oke, jadi yang kalian masukin cukup ini aja, yang di general, name pad, kemudian langsung ke extend itu sampai ini. Oke, seperti ini ya. Kita ulangi. Nah, ini sama kalian tambahin CRS di sini. Jadi setelah tahu name-nya, kemudian nama langsatnya ya, sama citranya, kemudian
path-nya ini kalian simpan di bagian mana, kemudian CRS-nya pakai EPS BGS 84 UTM zone 49N, kemudian baru kalian masukkan yang ini. Oke. Kemudian setelah kita melakukan pembacaan metadata, kita bisa langsung composite band. Udah kita composite band, tinggal kita ganti warnanya. Jadi kita lakukan pembacaannya. Dari di citra ini, kalian klik kanan terus properties. Kemudian ke simbologi. Nah, untuk band renderingnya itu kita coba pakai yang true color. True color itu kan 432 kan. Coba aku buka ya. Oke. Nah, ini band combination. Nah, untuk untuk natural color ini kita pakai 432. Jadi warna merah 4, warna hijau 3 dan warna biru 2. Jadi 432. Nih. Close to what our human eyes can see. Kita bisa lihat healthy vegetation, unhealthy flora, kemudian urban feature, water. Itu. Coba RGB. Jadi 4, 3, 2. Langsung di apply. 4, 3, 2. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian zoom to layer. Nah, ini nanti bisa kalian screenshot dan dijadikan hasil ya. Masukin ke dalam hasil. Oke. Selain itu, kalian juga bisa kok coba yang lain. Kan nggak true color aja. Kita bisa lihat color infrared. Nah, ini 5, 4, 3. Kalian nanti bisa coba sendiri. Nah, ini digunakan untuk analisis vegetation. Kemudian kalian bisa coba ini juga shortwave infrared pakai 764. Ini kalian bisa mengindikasikan bagaimana warna dari sebuah vegetasi ya. Vegetasi, urban, kemudian tanah. Terus kalau misalnya kita mau analisis agriculture itu pakainya 652. Kemudian kalau geologi 762. Ini batimetri 431. Pankromatik juga. Kalian bisa coba itu sendiri, tapi untuk praktikum cukup yang natural color aja yang kalian screenshot. Nah, ini Malang daerah sini. Ini menggunakan daerah Malang ya. Nanti di praktikum selanjutnya, citra ini akan dipotong sesuai dengan data vektor daerah Malang sini. Oke. Nah, kalau misalnya di bagian layar ini kalian nggak muncul, berarti kalian tidak mencentang bagian layarnya. Nah, kan nggak ada. Kalian centang ada. Ini coba kita nonaktifkan dulu.
kita sekarang masukin, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan metadata di Sentinel dan juga band kombinasi Sentinel. Oke, kita masukin airnya sama ya, bila pakai rektor juga. Kita hapus dulu. Jadi tadi di granule di folder LC ini mg data kita pakai yang jp2 file ya, bisa pakai band 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5 kita open, kemudian ditambah add. Nah, oke. Coba zoom to layar. Nah, ada sedikit perbedaan ya antara citra Landsat dan juga citra Sentinel. Kenapa beda? Kenapa bentuknya citra Landsat ini seperti persegi ya? Nah, sementara citra Sentinel itu dia bentuknya tidak rata seperti ini. Itu disebabkan karena waktu pengambilan citra ya. Jadi kalau misalnya Sentinel itu ngambilnya itu secara lajur. Kalau misalnya dia itu potret. Sentinel itu punya revisit time itu, revisit itu di mana citra itu revisit time itu adalah ketika pengambilan citra di mana dia itu mengunjungi kembali tempat itu. Jadi ketika pengambilan citra ke wilayah itu, dia melakukan kunjungannya itu 5 hari kalau Sentinel. Kemudian kalau misalnya Landsat itu dia 16 hari. Jadi waktu kunjungnya ke suatu wilayah ketika merekam gambar atau memotret itu, kalau misalnya Sentinel itu 5 hari dan Landsat itu 16 hari. Jadi Sentinel itu lebih revisit time-nya itu lebih cepat gitu. Dan dia menggunakan lajur ya, makanya hasil potretnya itu seperti ini. Oke, untuk metadatanya sama ya seperti tadi. Kita bisa klik, kemudian kita bisa ke properties. Nah, ke information. Nah, untuk ini juga sama. Kalian salin ke kalian screenshot, dimasukin ke hasil, kemudian untuk pembahasannya kalian bisa masukkan dalam tabel. Jadi ini name-nya, path-nya, kemudian CRS-nya atau koordinatnya. Kemudian ini juga extend information from provider. Jadi tahu ya, metadata itu isinya beberapa data. Jadi kayak tadi sama extendnya, panjang lebarnya, tipe datanya, JDAL drivernya, data description-nya ini dari kemudian band 1. Ini terserah kalian ya, mau menggunakan band yang mana. Oke, langsung aja kita ke composite band ya, band stacking. Kita langsung ke virtual raster. Kemudian kita masukkan layer ini,
semuanya ya, urut yang Sentinel. Kemudian oke. Ini jangan lupa dicentang. Punya tetap. Ini bisa temporary, bisa tadi sama aja. Mau coba. Sentinel. Bisa di run. Nah, finish. Kalau udah finish bisa di close. Nah, hasilnya kayak gini. Coba kita nonaktifkan yang sebelah sini. Oke. Kita rendering dulu. Properties. Terus di simbol lagi. Nah, untuk rendering ini kalian kalau misalnya lupa, kalian bisa lihat yang nih Sentinel 2. Jadi tadi kita menggunakan Sentinel 2A dan kombinasinya ya. Nih. Ini untuk band-bandnya. Untuk natural color mereka juga sama seperti Landsat, menggunakan 432. Kemudian color infrared 843, shore wet atau swirnya B12 B8A B4, lagi Karcher untuk geologi. Nah, ini kalian bisa coba sendiri ya, tapi untuk praktikum cukup natural color aja. Jadi 4 3 langsung oke. Oke, jadi hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, jadi ini daerah Malang ya tadi. Jadi ini yang Sentinel, ini yang Landsat gitu. Jadi cukup kalian screenshot aja sama kayak tadi, terus kalian masukin hasil. Oke sih, untuk praktikum pertama kita hanya melakukan pembacaan metadata. Kemudian, nah metadata kita baca metadata dan juga melakukan band kombinasi. Nah, untuk modul praktikumnya nanti aku juga bakal share. Oke, sebentar. Oke, wifi-nya. Sebentar, aku coba connect. Nah, untuk modulnya nanti juga bisa kalian lihat, kalian baca-baca. Ini untuk cara installnya kan kemarin sudah. Kemudian kalian juga buat, kalian screenshot langkah-langkahnya juga. Tadi langkah-langkahnya bisa kalian untuk download gak usah ya, langsung aja ke di sini membaca metadata yang A. Untuk langkah-langkahnya jangan terlalu ribet ya, pokoknya mudah dipahamin aja, jangan terlalu ribet, jangan terlalu panjang. Langsung composite band. Untuk composite band nggak usah beda ya antara Sentinel sama Landsat. Yang Landsat aja juga nggak apa-apa. Kayak misalnya ini. Nah, kan singkat padat. Nah, untuk tugasnya ini kalian melakukan metadata. Tadi kita udah melakukan ya yang Landsat sama Sentinel. Nah, laporannya nanti isinya screenshot metadata Landsat dan Sentinel yang tadi aku bilang, hasilnya kalian screenshot metadatanya. Kemudian hasil kompositnya juga.
Kemudian pembahasan laporan berisi penjelasan metadata yang pasti ya. Kemudian tools dasar QGIS minimum 5. Nah, untuk beberapa informasi tadi yang aku tunjukin di sini, main kombinasinya Sentinel seperti apa, Landsat seperti apa, itu bisa kalian lihat di link ini. Jadi jangan lupa dibaca ya, link ini dibuka dibaca. Aku belum bisa lihat dulu soalnya ini wifi-nya lagi error. Karena di sini mati lampu barusan, terus nyala lagi. Jadi kalian nanti bisa buka sendiri ya. Untuk panduan praktikumnya juga nanti aku bakal kirim juga. Nah, ini contoh laporannya teman-teman kalian ya. Jadi nanti acara 1 tujuan, dasar teorinya. Kalian bisa masukin nih tabel ya. Band 1 itu apa gitu. Band 2 itu apa gitu. Band 2 itu biru misalnya, band 3 itu hijau dan sebagainya. Sentinel juga seperti itu ya, di sumber-sumber yang tadi aku bilang. Kemudian alat dan bahan, langkah kerjanya cukup singkat aja. Kemudian hasil praktikumnya tadi ya, metadata Landsat. Kemudian composite bandnya, metadata Sentinel, composite band Sentinel. Gitu. Kemudian pembahasannya, nah bisa kalian masukkan tabel seperti ini ya. Tadi aku udah jelasin. Kemudian kalian bisa menambahkan beberapa tools di QGIS. Tools dasar, nah ini. Ini nanti bisa kalian lihat di website. Ini kalian bisa baca-baca, terus kesimpulannya, daftar pustakanya. Untuk penulisan laporan ini, lagi-lagi aku bilang nanti akan ada panduannya. Jadi aku mohon buat kalian untuk baca panduannya benar-benar karena di angkatan sebelumnya itu sebenarnya laporannya bagus ya. Cuman kerapihannya itu juga dinilai. Jadi beberapa dari mereka itu kerapiannya kurang. Terus ada juga yang isinya sama temennya. Terus dia juga nggak memperhatikan rata kiri rata kanan. Terus dia tidak memperhatikan penulisan bahasa asing juga gitu. Jadi tolong diperhatikan kembali. Oke, itu aja. Terima kasih.